untuk properti itu terjadi kontraksi, ini soal waktu aja ya, itu sebesar 16,1%. Kemudian motor itu naik 12,4, inline tadi sama yang kita lihat. Kemudian marine cargo itu naik 18,4, marine hull atau rangka kapal naik 8%, aviation naik 7,7, satelit itu kontraksi 93, energi onshore-nya kontraksi 13, energi offshore naik 4,9, rekayasa konstruksi naik 38%, liability naik 16,5, personal accident kecelakaan diri itu naik 34,2, kemudian health insurance itu naik 14,2, asuransi kredit naik 31,4, dan suretyship naik 45,4. Miscellaneous ini kontraksi sebesar 0,9, tapi lebih ke arah mungkin sudah dilakukan penataan alokasi ke lini-lini usaha yang 12 lagi. Kemudian dengan profil ini, maka secara industri pertumbuhan premi dicatat secara satu semester bagi perusahaan asuransi di AAUI adalah 6,2% dengan total premi 48,9 triliun ya, atau naik sebesar 2,8. Klaim dibayarnya naik 13,2 menjadi 20,129 triliun yang dikontribusi dari kenaikan klaim kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, marine cargo, kemudian asuransi liability yang naik cukup besar ya, klaimnya mulai banyak. Kemudian dikontribusi juga oleh asuransi kesehatan, asuransi kredit juga masih tetap naik terus, kemudian asuransi penjaminan ya, penjaminan masih naik itu 33,8%. Secara rasio kita lihat bahwa rasio klaim dibayar itu selama satu semester itu mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun lalu 38,6% menjadi 41,2%. Ya, rasio klaim dibayarnya naik, dan perlu kita ingat bahwa khusus asuransi kredit ini periodenya jangka panjang. Ya, jangka panjang bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Ini yang kita lihat di sini. Pencatatan preminya, kemudian pangsa pasarnya yang dicatat ini boleh dilihat di pie chart selanjutnya. Ya, kita lihat kalau untuk premi ada 3 besar, yaitu properti 25,6%, asuransi kendaraan bermotor 20%, dan asuransi kredit 17,2%. Nah, kemudian diikuti nomor 4-nya asuransi kesehatan dan asuransi marine cargo 5,2. Ini 5 besar pangsanya ya. Masih ada di belakangnya ini ada miscellaneous, engineering gitu ya, untuk yang kalau kita lihat ada 6 besar gitu ya. Nextnya kita lihat kontribusi klaim. Kalau tadi kontribusi klaim untuk properti itu 25,6 premi ya, premi. Secara properti kontribusi klaimnya itu hanya 15,6. Oke. Untuk kendaraan bermotor kontribusi preminya 20,1 ya. Kontribusi klaim kendaraan bermotor itu 16,6. Nah, ini agak beda. Kontribusi klaim kredit premi kredit itu 17,2. Boleh balik dulu. Kontribusi premi kredit 17,2. Kemudian kontribusi klaim kredit itu 30,5%. Ya, jadi dominan ini di asuransi kredit pembayaran klaimnya. Oke. Kemudian diikuti dengan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan kalau kita lihat porsinya hanya 8% secara premi. Kontribusi klaim dibayarnya itu 15,1%. Jadi ini sepertinya yang lain-lain ini ya. Jadi ini memang dinamika dari lini bisnis. Kemudian kita lanjut, dari waktu ke waktu kita improve kualitas dari penyampaian data kita untuk jalur distribusi. Nanti ada yang nanya, kalau digital bagaimana perkembangannya? Di sini ada semua ya. Jadi sebelum ditanya kita udah siapin.
Jalur distribusi itu kita punya yang namanya teman-teman di media ya, ada direct, ada lewat agent, ada lewat broker, ada lewat bank, namanya bank assurance, leasing, affinity, telemarketing, digital, dan others. Nah, mari kita lihat mana yang dominan. Yang dominan masih tadi menyambung yang disampaikan Ketua AAUI, itu kita masih dari broker. 33,2% untuk posisi semester 1 2023. Ini keseluruhan bisnis, ya kan? Keseluruhan bisnis 33,2% dengan premi sekitar 15 triliun ya. Kemudian tahun lalu posisinya sama di 33%-an juga. Diikutin oleh akseptasi direct itu sebesar 27% atau preminya 12 triliun. Tahun sebelumnya periode yang sama juga sekitar 28 ya, jadi 28-27 begitu angkanya. Kemudian kita mau bilang bahwa di sini nggak terlalu terjadi perubahan-perubahan, tapi memang tetap konstan meningkat dari broker, intermediary maupun dari direct. Jadi balance ya, terjadi keseimbangan. Kemudian dari leasing itu yang nomor bar yang leasing bisa lihat ya di situ 15,6%. Itu preminya 6,8 triliun, itu dibanding tahun lalu juga naik, tapi porsinya di kisaran 15%. Kemudian untuk agensi juga konstan di kisaran 14,3% kontribusinya dengan premi 6,2 triliun, dan diikuti oleh bank assurance itu preminya total 2,75 triliun dengan porsi 4,7 triliun. Bank assurance naik lagi, dilihat tuh 4,1 menjadi 4,7. Kemudian di affinity business itu naik, masih terjadi penyesuaian, ini akan disesuaikan saya kira sampai dengan akhir tahun nih di 30 miliar. Kemudian ada telemarketing ini di 287 miliar. Kemudian di digital itu sudah mencapai 1 triliun. Dari tahun sebelumnya periode yang sama 891 miliar, dan lain-lain itu mencapai 688 triliun ya, ini yang bisa kita share. Kemudian untuk reasuransi saya kira ini 2 slide terakhir. Reasuransi itu mengalami kontraksi pendapatan preminya sampai dengan 1 semester yaitu 7,2%, relatif di 10 triliun aja ya, stabil. Untuk properti terjadi penurunan, motor masih turun, marine cargo masih turun, aviation turun, satelit turun. Kemudian energi offshore itu flat 0,8, energi onshore turun, engineeringnya atau rekayasa naik 14,6, liability-nya turun, personal accident-nya naik cukup besar 27,9, asuransi kesehatan naik cukup besar 15,8, asuransi kredit naik 2 digit 15,7, menjadi 1,5 triliun ya. Kemudian suretyship menurun 8% dan asuransi aneka turun 46%. Bagaimana dengan klaim dibayar? Klaim dibayar juga kelihatannya mengalami penurunan 14,1% dengan dikontribusi oleh penurunan pembayaran klaim di periode ini dari asuransi properti yang turun 467 miliar atau turun 21%. Kemudian secara yang jumlahnya besar-besar ini penurunan di pembayaran klaim kredit insurance ya dari 910 menjadi 709 atau turun sebesar 22%. Yang lain-lain itu mengalami kenaikan klaim dibayarnya, baik untuk asuransi marine cargo, untuk asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi rangka kapal. Untuk rasio klaim dibayar itu untuk reasuransi, rasio klaim dibayar reasuransi mengalami kontraksi dari 39,3 menjadi 36,4% yang dikontribusi dari penurunan yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Ya, ada properti, ada credit insurance, klaim dibayar. Nah, seperti itu yang bisa kita sampaikan.